salah satu video Kiroso pernah bertemu dengan pesulap merah. Itu momen apa sih Ki? Kayaknya ada atraksi sedikit tuh Ki. Ya, jadi waktu itu kita kolaborasi di rumahnya di Padepokan Ustadz Ujang Bustomi ya. Jadi kita silaturahim bersama, dan kebetulan saya mau silaturahim ke Ustadz Ujang, dan di situ ada Marcel ya, pesulap merah. Jadi kita sekalian kolaborasi dan ngobrol masalah ya konten-konten kreator tentang konten-konten spiritual, konten Kang Ujang, konten saya, seperti itu. Oke, atraksi apa tuh Ki? Boleh didetilin nggak Ki? Dia ngapain gitu? Kayak dia menunjukkan kemampuannya atau seperti apa Ki? Oh ya, kalau Marcel kan memang basicnya pesulap ya, pesulap. Jadi dia di situ juga praktek tentang sulap ya, jadi kemampuan sulapnya. Kemudian edukasi saya pun juga di situ waktu itu edukasi tentang apa yang saya tayangkan di YouTube saya tentang penarikan pusaka dan sebagainya, edukasi aja, dan itu semua sebenarnya sebatas hanya untuk kepentingan konten sebenarnya, bukan atraksi yang bagaimana. Kalau orang melihat pasti sebatas seperti wah sulap merah sampai mentang-mentang, enggak, itu hanya sebatas konten. Makanya di konten YouTube itu semua itu sebatas konten ya, jadi sebatas hiburan, edukasi dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Oke Ki, selain collab bareng itu sempat sampai ngobrol-ngobrol nggak sih? Nah, dari obrolan itu saya mau bertanya nih, menurut Kiroso sosok pesulap merah atau Marcel ini seperti apa sih Ki? Ya, kalau saya pribadi ya setelah saya bertemu, sebelumnya saya sudah bertemu sih, telepon saya, kita sharing-sharing, pernah saya telepon dulu ya. Jadi Marcel sendiri itu basicnya memang di dunia sulap, dia juga paham tentang trik-trik yang dilakukan oleh oknum-oknum perdukunan ya. Dan sama seperti sebenarnya saya juga paham, dan basic hipnosis dia punya, saya juga punya. Dan bagi saya dia mengedukasi, sebenarnya lebih mengedukasi masyarakat untuk tidak terjebak dengan oknum-oknum dukun yang menggunakan trik-trik sulap seolah dirinya paling sakti, kurang lebih seperti itu. Dan bagus, sebenarnya edukasinya bagus. Tapi sebelum pesulap merah pun saya sudah pernah membahas di situ bahwa hati-hati oknum dukun berkedok ulama. Bedanya kalau Marcel berkedok agama. Jadi di tayangan saya dulu waktu sama Ki Joko Bodo saya udah bilang seperti itu. Cuman mungkin yang lagi kebetulan viral Marcel. Oke. Bentar, Dis, mic-nya taruh di bawah sajadah, Dis. Itu pas AC-nya nyala. Sajadahnya diinin aja. Taruh di atas sajadah. Ini. Ya, siap. Oke. Siap. Laling. Oke, Ki, ini kan Marcel sendiri ada pro kontranya ya Ki. Nah, sampai pada akhirnya banyak oknum-oknum yang melaporkan, yang merasa dirugikan dan sebagainya lah. Salah satunya ini Rara Pawang Hujan nih ya. Nah, Ki sendiri mungkin udah dengar tentang perseteruan mereka. Komentarnya seperti apa sih Ki perseteruan antara Rara dan pesulap merah ini? Rara kan kemarin sudah preskon dan mensomasi ya. Gimana komentarnya? Ya, oke. Jadi sebenarnya gini, Marcel itu udah benar adanya, cuman mungkin bagi sebagian orang caranya kurang tepat, mungkin merasa paling benar atau apa, tapi sebenarnya sudah benar adanya. Dan mungkin ya itu tadi saya bilang, kita ngingetin boleh, jangan nyakitin ya. Jadi dalam berdakwah itu, dalam ajaran agama saya, kita mengingatkan ya, untuk meluruskan orang boleh, tapi jangan sampai nyakitin. Nah itu bagi saya ya, maaf. Jadi pendapat saya seperti itu. Kalau perseteruan dengan yang lain, dukun-dukun yang lain dilaporkan dan sebagainya, itu bagi saya mungkin mereka tersinggung dengan cara Marcel mengatakan bahwa kan itu ada statement sebenarnya yang tidak bisa diterima teman-teman spiritualis ya, teman-teman dukun dan paranormal. Ada yang tidak bisa diterima. Apa itu statementnya? Mengatakan bahwa dukun dan paranormal kalau nggak nipu itu cabul, ya kan? Bagi saya bukan dukun dan paranormal aja yang bisa nipu dan cabul, betul nggak? Betul. Ada sosok, mohon maaf nih, sosok yang disebut ustadz apa juga seperti itu. Artinya ini pembahasannya di sini sebenarnya mereka yang membuat mereka itu gaduh, yang membuat mereka itu geram sehingga melaporkan itu statement itu sebenarnya. Tapi saya paham yang dimaksud Marcel itu juga
maksudnya dukun dan paranormal yang menipu itu seperti contoh mungkin orang kena santet, nggak kena santet, sakit diabetes dibilang kena santet, ini nipu ya. Kemudian seolah-olah dia itu menggunakan trik bahwa itu benar adanya ada santet tuh di situ. Nah, dengan jimat-jimat tertentu membawa orang untuk percaya jimat dan sebagainya, itu maksudnya. Jadi artinya itu di bawah itu ada dakwah sebenarnya buat Marcel pun. Tapi di sini saya tekankan tidak semua dukun dan paranormal itu seperti itu. Ya, ada dukun itu yang baik, ada yang benar-benar menolong. Dukun itu sebenarnya kan bagus, profesinya bagus, selama tidak keluar dari jalur syariat agama. Gitu. Ada dukun yang keluar dari syariat agama. Nah, itulah yang dilarang agama. Mungkin yang keluar dari jalur syariat seperti perjualkan benda-benda keramat dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud Marcel. Bisa pertegas di situ. Jadi ya sah saja mungkin karena kesalahpahaman teman-teman dukun dan paranormal mungkin jadi geram, jadi seperti itu, dan sah aja bagi saya, sah aja. Tinggal pesulap merah Marcel klarifikasi, itu aja beres. Berarti ini kesalahpahaman aja, dan mungkin itu yang Ki bilang itu oknum aja, nggak semua orang seperti itu ya Ki, nggak semua dukun dan paranormal seperti itu ya Ki ya? Enggak semua, karena contoh nih, saya dibilang paranormal ya, saya paranormal sebenarnya. Saya membantu orang dengan media apa? Doa, dengan metode seperti yang saya pahamin, yaitu hipnoterapi, ya, membawa orang ke subconscious mind, mempengaruhi beliefnya, ya. Dan saya dianggap seperti itu, salahnya di mana? Nipu cabulnya di mana? Nah, makanya yang dimaksud Marcel bukan orang-orang seperti saya, bukan. Kemudian kalau masalah pawang hujan dan sebagainya, somasi, ya bagi saya ya silakan somasi kalau memang Marcel menyebut nama dia dan memojokkan dia, karena ada UU ITE ya. Nah, monggo silakan. Kalau mau pembuktian dibuktikan aja itu apa benar adanya pawang hujan dan sebagainya itu. Kalau saya pribadi, kalau masalah pawang hujan itu memang ada. Pawang hujan pun dukun sama, tapi dengan media doa. Kembali lagi doa. Di sini doa. Kita berdoa pada Allah, pada Tuhan. Kembali lagi yang mengabulkan itu Allah, Tuhan. Kalau kita dibilang, nah buktinya nggak terkabul nih, ya buktinya ini hujan nggak terang-terang. Terus kita dibilang penipu. Dari mana nipunya? Ini pertanyaan besar. Ini yang perlu dipikirkan. Oke. Gitu. Kemudian